Ya, ini menjadi pertemuan pertama antara Puan Maharani dan juga Presiden Joko Widodo setelah Pilpres usai. Juga kalau banyak yang menyimpulkan ini bisakah menjadi pintu nantinya untuk komunikasi Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Megawati. Dan juga kalau kita mencermati kemarin Fat, nampaknya selain pertemuan yang tadi pertama saat hadir di opening ceremony, tapi juga ada gala dinner. Nah, gala dinner ini kan ada gestur joget-joget, kayaknya lebih cair gitu kan. Tapi perhatiin aja kalau ada yang joget emang. Apakah itu bisa menggambarkan nantinya hubungan panas dingin ini akan usai begitu ya? Kita akan membahas hal ini dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mbak Monika Kumalasari, ahli mikro ekspresi. Selamat pagi Mbak Monika. Selamat pagi Mbak. Udah gak sabar kayaknya mau mencermati ekspresi keduanya. Kemudian juga Bang Henry Satrio, analis politik Universitas Paramadina Jakarta. Selamat pagi Mas Hensat. Selamat pagi Mbak Rati. Saya izin mau ke Mbak Monika dulu. Mencermati, kemarin ada beberapa gestur yang nampaknya menarik untuk ditangkap. Sebenarnya sinyal apa sih yang dapat terbaca oleh publik? Dari awal pertemuan deh, pas ketemu tatap-tatapan sambil genggam. Salamannya juga. Nah, kalau kita lihat spottingnya di sana, ini ketika turun dari mobil kemudian sampai dengan stage, ini lumayan cukup jauh. Ya. Artinya dialog internalnya udah cukup siap dong, gitu ya. Nah, selama ketika proses mau bersalaman ini, ya, ini momennya hanya mungkin tidak 1 menit seperti itu, detik gitu ya. ya. Tetapi ini punya arti yang banyak. Nah, sekarang kalau kita lihat kira-kira dari kedua tokoh negara ini, gitu ya, siapa yang kemudian terlebih dahulu mempersiapkan diri. Nah, ini udah saya amati, ternyata dua-duanya sama berbarengan. Jadi artinya dua-duanya menunjukkan suatu keinginan ya untuk saling berbahasa nonverbal ini dengan baik begitu ya. Welcome gitu. Welcome dua-duanya. Nah, kalau kita lihat juga dari ekspresi mereka begitu ya. Nah, terus kemudian ketika bersalaman ini juga tidak ada yang lebih dominan. Artinya kita bisa Nah, melihat ini saat bersalaman ya. Kemudian ada foto bersama juga ya Mbak Monika ya. Nah, Kalau dominan tuh gimana sih gambarannya kalau dominan? Oke, kalau dominan coba saya salaman. Gini oke ya. Kerasa nggak? Oke. Oke, saya ada di Cenggamannya. atasnya. Oh gitu. Saya Harus ada gini kalau gini. Ya dominan. betul. Oh, Kalau I see. siapa yang ada di situ. Nah, kita lihat oke. ini dalam frekuensi yang sama begitu. Nah, kemudian berapa kali ada hentakan? Ya, 3 sampai 4 kali mereka menghentak dan ini dalam batas yang normal. biasa Gitu. lah orang salaman Artinya seperti biasa itu. orang bersalaman seperti itu, begitu ya. Terus kemudian kalau kita lihat ketika dalam batas yang normal, kemudian menurunkan tangan, ya, ini Mbak Puan ini duluan, ya, lebih sudah di bawah, tetapi Pak Jokowi masih di atas, begitu ya. Jadi artinya Mbak Puan ini juga dalam kendali bahwa pertemuan ini biasa-biasa saja buat yang bersangkutan, begitu. Sementara Pak Jokowi masih berada di momen itu, begitu ya. Nah, saya menganalisa ini sebagai ini adalah momen yang memang ditunggu setelah 2023 baru bertemu, begitu ya. Apalagi kemudian publik juga mengatakan hubungan di antara PDIP dengan Pak Jokowi yang semakin memanas, begitu. Nah, ketika mereka bersalaman ini yang juga perlu diamati adalah kalau kita lihat dari space-nya mereka, maka siapa yang kira-kira lebih dominan menarik tangannya ke arah tubuhnya? Bisa dong ke Mbak Puan, bisa juga ke Pak Jokowi. Ternyata ini lebih ke Pak Jokowi. Nah, apa artinya? Ada beberapa hipotesa. Yang pertama adalah siapa yang punya kendali? Yang lebih dekat itu yang punya kendali. Itu atau hipotesa berikutnya adalah memperkuat hubungan. Ya, ini adalah momen yang ditunggu-tunggu. Mungkin juga seperti itu, gitu ya. Nah, atau juga ini merupakan menguji kekuatan. Menguji kekuatan dalam menguji kekuatan artinya di dalam relationship mereka yang dikatakan berkonflik begitu ya sebelumnya, gitu. Siapa yang lebih kuat dari hubungan ini? Oke. Ya. Kalau bisa nggak kita gambarkan Mbak Puan ini nampaknya lebih menggambarkan ya itu konflik bukan sama saya, konflik dengan partai dan juga mungkin ketua umum partai, which is itu ibu dari Mbak Puan begitu. Dalam arti kan selama ini banyak mengatakan di dalam PDIP sendiri kan ada semacam mazhab yang berbeda-beda begitu ya. Bisa nggak dikasih lihat ini sebenarnya saya nggak ada masalah juga gitu. Ya. Kalau kita melihat dari konteks ini adalah kita lihat Mbak Puan ini improper sebagai bukan mengatasnamakan PDIP tentunya begitu ya. Karena ketika misalnya
pada saat raker PDIP di bulan September ada adegan di mana Bu Megawati digandeng oleh Pak Jokowi dan juga Mas Ganjar saat gitu itu ya. ya. Ada gerakan menghempas gitu. Yang kemudian yang maju kan juga Mbak Puan nih. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat di dalam konteks ini adalah Mbak Puan ini berusaha untuk menjadi penengah gitu ya, ketika ada konflik yang oleh mata masyarakat dianggap sebagai hubungan antara Jokowi dan juga Megawati yang tidak baik-baik saja. Oke, Bang Henry, kalau kita lihat di akhir acara yang ngomong hanya Mbak Puan, Pak Jokowi tidak muncul di situ Tidak untuk berkomentar. memberikan komentar kepada publik dan dibilangnya biasa-biasa aja, cuma ngomong biasa aja gitu. Apa yang bisa Anda baca dari sini? Apakah memang Mbak Puan ini hanya ingin menunjukkan bahwa ya tidak ada apa-apa kok, atau dibalik itu sebenarnya punya makna yang lebih dalam? Ya setidaknya kan penampilan Pak Jokowi dan Mbak Puan kemarin membawa 3 citra ya. Jadi artinya sebagai manusia biasa, sebagai politisi, dan sebagai pejabat negara. Tiga-tiganya ditampilkan ya apa adanya. Jadi artinya ya sebagai manusia pasti ada gundah gulana mungkin ya, bukan pasti lah, kemungkinan ada gundah gulana karena di Medan nih ceritanya Mas Bobi itu baru jadi kader Gerindra kan, jadi sebagai manusia biasa pasti ada gundah gulana tuh, kemungkinan besar lah. Nah kemudian yang kedua sebagai politisi, beliau menempatkan diri dua-duanya ya, politisi itu kan citra lebih diutamakan tuh. Layar Jadi depan kalau lebih diutamakan ya iya. dibandingkan. Jadi kalau kemudian justru gesturnya berbeda, Mbak Monica asik tuh ngebahasnya. Oh ini ada begini, tapi karena berhasil ditutupi, jadi ya oke-oke aja gitu. Yang ketiga sebagai pejabat negara ya harus begitu gitu. Kalau kemudian Mbak Puan yang nggak mau kan jadi tambah runyam gitu. Tapi apakah kemudian permasalahan gitu ya? antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi itu sesimpel pertemuan antara Mbak Puan dan Pak Jokowi? Enggak juga gitu. Apakah kemudian joget-joget itu bisa diartikan hubungan mereka yang melunak? Saya yakin juga belum tentu gitu. Karena itu tadi di satu sisi sebagai pejabat negara mereka bertemu, tapi ada kejadian lain yang penting, mantunya Pak Jokowi benar-benar pindah nih dari PDI Perjuangan ke Gerindra. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya memang nggak simpel itu. Tapi sebagai pejabat negara, saya harus acungi jempol keduanya bisa menampilkan sosok yang ya sangat negarawan gitu. Adem ayem ya. Masalah negara berbeda dengan masalah pribadi. Masalah negara berbeda dengan masalah Tapi partai apakah ini politik. bisa menjadi pintu juga nantinya untuk komunikasi yang lebih luas begitu antara Pak Jokowi dan juga PDIP? Ya bisa-bisa saja dan sangat mungkin. Hanya kan memang saya melihatnya tidak sesimpel itu ya, karena Pak Jokowi mungkin PDI Perjuangan merasa Pak Jokowi dibesarkan oleh PDI Perjuangan, sementara mungkin Pak Jokowi merasa dirinya juga berhak menentukan sikap pastinya untuk kemajuan negara, makanya kemudian kemarin berbeda pilihan. Justru yang menarik itu selama ini kan gestur antara PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo tuh yang kelihatan lebih pure ya, lebih natural, tidak ada pakai Berarti ini memang hanya pertemuan kenegaraan saja? Kenegaraan saja. Jadi gini juga Mbak Ratih dan Mas Alfat, nanti kita dengarkan juga analisa dari Mbak Monica. Justru yang menarik adalah sebelum mereka bertemu, muka tegangnya Pak Jokowi dan jalannya gak kikuk juga tuh Mbak Puan tuh tadi tuh. Nah itu justru yang sebelum pertemuan itulah yang menurut saya lebih menggambarkan situasi ketimbang pada saat sudah bertemu gitu. Mungkin untuk mengatasi ketegangan ini yang kemudian tergambarkan oleh wajah mereka pada saat datang, ini kan artinya sedikit banyak menggambarkan nuansa kebatinan di PDIP dan juga Pak Jokowi. Nah ini untuk mendamaikan itu butuh faktor apa sih sebenarnya, Bang Henry? Ketimbang tidak hanya sebatas pertemuan saja, jadi tidak sesimpel itu tadi katanya. Ya tergantung ya, kalau memang ini dalam rangka lingkup sebagai politisi PDI Perjuangan, nah Pak Jokowi mau atau tidak suka atau tidak suka harus menghormati Bu Mega sebagai ketumnya, sehingga relasinya dibangun antara kader dan ketum gitu. Tapi kalau kemudian sebagai pejabat negara, nah ini bisa macam-macam nih. Pak Jokowi sebagai presiden ke-7, Bu Mega presiden ke-5 juga bisa. Nah kemudian kalau mengambil
apa ya, tatanan hukum tata negara kan selalu ada idiom yang disampaikan pejabat adalah pelayan rakyat gitu ya. Nah kalau pejabat pelayan rakyat harusnya pejabatnya yang nyamperin rakyatnya gitu kan. Nah ini jadi banyak hal dan menurut saya ini tidak simpel, tidak sederhana. Tidak simpel, tidak sederhana. Cuma kalau Mbak Monica nampaknya juga membacanya bisa secara simpel ya Mbak ya. Kalau melihat, ini kan juga pertemuan ada saat gala dinner. Ada respon atau ajakan dari Pak Jokowi dengan gestur joget-joget. Nah, ini apa yang bisa ditangkap dari situ? Ya kalau kita lihat ini momen yang semua ya berada di dalam state yang sedang merasakan kegembiraan. Maka apapun yang sedang dirasakan oleh seseorang ketika suasana eksternal ini dibangun seperti itu, ini semuanya juga akan larut seperti itu ya. Tertutup lah yang ini. Tertutup untuk hal-hal seperti ini dan sayangnya adalah yang terlihat kan makro gesturnya. Iya. Joget tuh makro gestur gitu ya. Tetapi yang paling reliable untuk kita bisa lihat adalah kan yang mikronya, yang ada di facial expression-nya. Nah ini kebetulan tidak tertangkap oleh mata kamera. Coba yang ini Mbak Monica, ini kan lagi nunggu tadi katanya ya. Pas nunggu jalan ini agak lama, tadi dikatakan Bang Henry, ketegangannya kelihatan. Memang seperti itu langsung terlihat mikro ekspresinya? Nah kalau kita lihat nih dari di Pak Jokowi gini, ini memang tidak seperti baseline yang biasanya ditampilkan oleh Pak Jokowi gitu ya. Jadi memang publik pun bisa merasakan ada ketegangan ini gitu ya sebagai orang awam. Nah kemudian kalau kita lihat cara berjalannya Mbak Puan, ya yang terlihat kan hanya memang dari belakang, tetapi gerakan agak sedikit menunduk ini adalah merupakan dialog internal, ya self talknya ini kira-kira apa yang dirasakan ketika so long mereka tidak bertemu. Nah, setelah berjabat tangan ya, mereka masih ada pembicaraan. Tetapi ketika itu perbincangan hanya basa-basi kayak Mbak Monica apa kabar gitu, sehat ya, apa sekedar itu aja tuh gimana? Ya nggak tahu karena nggak ada audionya. Kalau dari gitu ini dari mungkin ekspresinya. Nah penjelasannya lebih detail nanti usai jeda. Kita jeda dulu ya. Habis ini kita akan bahas seperti itu. Usai jeda kita akan kembali. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan. Mbak Monica menyambung pertanyaan yang tadi, kira-kira apa sih yang dikomunikasikan begitu ya saat pertemuan Pak Jokowi dan juga Mbak Puan? Apakah hanya sekedar apa kabar, sehat Mbak, dan lain sebagainya? Apakah memang sebenarnya ada perbincangan yang cukup dalam di situ? Nah, jadi karena kita memang tidak mendapatkan skrip kira-kira atau suara audio yang bisa kita analisa, maka kalau kita lihat dari gesturnya adalah ketika bersalaman ya, ini masih ada pembicaraan ringan sepertinya seperti itu, dan kemudian keduanya juga lost kontak mata, begitu ya. Coba sambil dikomentar ini, Mbak Monica, ini kan ada pertemuan saling angguk, lalu kemudian pada saat menghadap kamera ada perbincangan di sini tuh. Nah ini. Nah gini, ketika berhadapan ini pun ya, ketika seseorang lama tidak bertemu, maka yang pertama adalah kontak mata dulu dong. Nah ini kontak matanya agak less seperti itu ya. Sedikit maksudnya? Sedikit. Jadi agak awkward ya rasanya ya? Ya udahlah gitu. Udahlah gitu ya. Dan kemudian masih berbicara tetapi sudah menghadap ke kamera. Begitu ya. Nah ini kalau kita lihat di sini, dua-duanya ini masih ada komunikasi, tetapi udah fokusnya kepada ayo lihat aja yang ada di depan, begitu kan ya. Jadi kalau kita lihat dari durasinya waktu mereka harusnya singkat itu ya. Proximity mereka kok kurang ya gitu loh. Chemistry-nya nggak dapet ya di situ ya. Betul. Bang Henry tadi bilang, ya udahlah, udah cepetan yuk gitu, maksudnya gitu. Itu apa menggambarkan apa kalau kayak gitu, Bang Henry? Ya memang keduanya hanya menganggap ini adalah pertemuan kenegaraan aja. Sebagai ketua DPR dan sebagai presiden. Jadi not more than that kelihatannya ya. Jadi kalau yang lebih-lebih ya nanti aja di Jakarta gitu. Dan kalau kemudian TV One meng-highlight ini sebagai suatu hal yang bagus, saya sih setuju gitu. Mudah-mudahan saja setelah ini tuh berlanjut ya ke hal-hal yang lebih mengademkan gitu ya. Apa contohnya? Ya ada pertemuan lagi lah antara Ibu Mega misalnya dengan Pak Jokowi. Mungkin dibatasi oleh Pak Prabowo. Tapi kan sampai hari ini juga Rakernas 24 Mei nampaknya tidak ada Pak Jokowi ya. Rakernas PDI Perjuangan itu yang menarik. Akhir bulan ini gitu ya. Dan nampaknya juga semua mata sudah mulai mengalihkan juga ke bagaimana Pak Jokowi memperkenalkan Pak Prabowo gitu ya. Terus kemudian
yang move dari sana gitu. Saya pernah mengatakan bahwa move on itu kan bukan hanya milik yang kalah gitu. Harus yang move on itu harus yang kalah, enggak, yang menang juga harus move on juga. Nah, sekarang juga rakyat juga nampaknya sudah mulai move on, mengalihkan perhatian sedikit demi sedikit perlahan ke Pak Prabowo. Makanya tadi waktu di off air kan saya juga bilang, saya ini lagi terharu-terharunya sama Pak Prabowo pada saat dia ditanya sama Duta Besar Jepang, kalau saya tidak salah, dia mengatakan bahwa ini kan tentang free trade waktu itu. Iya, free trade oke, tapi rakyat Indonesia ini butuh sejahtera. Anda tahu nggak, kalau di Indonesia itu pengayuh beca, 70 tahun mereka masih ngayuh beca. Itu saya terharu banget terus terang, karena saya baru sekali ini dengar ada presiden ya secara mikro mengomentari rakyatnya, dan itu dia pengen seperti itu, dan akhirnya memang perhatiannya kita ke Pak Prabowo perlahan-lahan gitu ya. Bukan berarti kita tidak mulai menyampaikan Pak Jokowi, tidak, tapi ada hal lain yang kita tunggu nih. Ini Pak Prabowo mau apa ya? Jadi pada saat pertemuan World Water Forum ini adalah forumnya Pak Jokowi, dan kita bisa melihat pemandangan yang bagus banget, pertemuan antara Mbak Puan dan Pak Jokowi. Tapi kita juga menunggu what next setelah itu. Ya, apa yang dilakukan Pak Prabowo nanti ke depannya. Mbak Monica, sedikit yang tadi luput juga Mbak, kalau melihat itu kan Bang Hesep mengatakan ini move on tidak hanya untuk yang kalah tapi juga untuk yang menang ya. Kalau melihat gesturnya dari Pak Jokowi dan Mbak Puan ini, nampaknya Pak Jokowi selalu ada jarak dan selalu di depan. Kan kalau bersama orang yang sudah cukup lama dikenal kan nampaknya bisa sejajar sambil berbincang begitu, tidak satu meninggalkan yang lain begitu Mbak. Apa yang bisa didalami? Nah, ini juga yang saya tadi mengatakan proximity, jadi kedekatan, proximity, tetapi ada satu di lebih atau yang depan, satu udah move on, satu belum gitu. Atau memang sengaja Mbak Puan menarik diri untuk ada di belakangnya juga, jaga jarak gitu. Jaga jarak juga begitu. Karena ketika tadi kita lihat bersalaman, ini ketika salaman usai Mbak Puan sudah sampai di bawah, Pak Jokowi masih di atas. Begitu ya. Jadi ini adalah bahasa-bahasa. Maksudnya kayak loh kok gitu, udah di bawah gitu tangannya. Jadi kan kalau salaman gini Bang, ya kan, saya udah sampai lurus, ininya masih hang on the air gitu loh. Artinya ini kan masih ada gitu. Merasakan sensasi kali ya. Jadi itu yang dapat tergambarkan gitu ya Mbak ya. Bang Henry, kalau tadi Anda katakan move on tidak hanya untuk yang kalah tapi yang menang. Move on yang menang tuh harusnya seperti apa move on yang menang tuh? Ya, yang pertama nggak ngungkit-ngungkit kalau dia menang terus-terusan gitu ya. Terus kemudian juga lebih legowo terhadap yang kalah gitu. Jadi artinya justru yang berat menurut saya itu adalah move on bagi yang menang. Misalnya dalam pertandingan sepak bola ini kan baru saja nih Manchester City menang nih ya. Ya udah, itu kompetisi yang lalu. Jadi semuanya bersiap untuk kompetisi yang baru. Sama ini juga begitu, kompetisinya kemarin udah selesai. Nah, ini tergantung yang menang nih. Ini mau gimana terhadap yang kalah gitu ya. Kan kalah itu sakit loh. Jadi kalau kemudian, oh lo kalah lo, gitu, lama-lama sakit juga kan, bunuh diri dia. Jadi kan depresi, dibully terus ya. Jadi akhirnya artinya maksud saya ya yang menang juga nggak perlu terus-terusan ngebully yang kalah. Yang kalah juga harus mengakui kemenangan dari yang menang. Yang menang bisa merangkul yang kalah gitu ya. Nah itu belum tentu juga. Gitu. karena itu bukan keharusan dalam sebuah kompetisi ya. Karena kalau selalu yang menang merangkul yang kalah dan yang kalah mau dirangkul yang menang, apa gunanya kompetisi? Apa gunanya kompetisi? Nanti kita gambreng aja gitu. Tapi sebenarnya apa yang digambarkan kemarin dipotret oleh masyarakat begitu ya, pertemuan Pak Jokowi dan juga Mbak Puan ini kan pertemuan kenegaraan. Tapi harapan masyarakat juga mungkin seperti itu. Apapun langkah yang diambil PDIP nantinya mau di dalam atau di luar pemerintahan harus ada gambaran yang adem ayem kok kita gitu ya Bang. Oh iya ya, harus seperti itu, dan nampaknya PDI Perjuangan juga untuk rakernasnya. Karena kan kalau tonnya PDIP Perjuangan di publik kan selama ini tidak seperti itu kan. Ya, lebih cukup keras dan kritis kepada Pak Jokowi. Mereka ingin mengkomunikasikan ke rakyat bahwa ini tuh forum internal, kalau nggak salah seperti itu kan. Jadi pertemuan ini ya dianggap memang pertemuan kenegaraan gitu ya. Terus tapi kan ini World Water Forum ini menarik juga. Ada juga tuh yang memberikan masukan kritis. Ini kan tentang bagaimana krisis air, bagaimana air bersih makin langka gitu ya. Nah pada acara ini menghambur-hamburkan air bersih atau tidak nih, atau ada batasan-batasan penggunaan air kayak gitu-gitulah. Nah itu menariknya dari sebuah World Water Forum. Tapi balik lagi ke topiknya ini, kita tunggu aja apakah akan ada pertemuan lain gitu ya. Kalau menurut saya, kira-kira ada? Kecil kemungkinan. Kecil kemungkinannya, minimal hingga Pak Jokowinya selesai sebagai presiden gitu ya. Jadi menurut saya mungkin akan ada pertemuan-pertemuan lain itu kalau Pak Jokowi sudah selesai jadi presiden,
sudah sama-sama jadi mantan presiden, mungkin itu akan lebih Jadi cair time ya. will heal gitu Time ya. will tell. Time will tell gitu. Mbak Monica mungkin terakhir untuk mengakumulasi apa yang kita lihat pada acara kemarin, jika dibandingkan juga dengan pertemuan Pak Jokowi dengan beberapa pejabat negara lainnya, bisa disimpulkan, silakan. Ya, kesimpulannya adalah ini adalah merupakan satu pertunjukan yang normatif, artinya banyak social gesture yang memang harus ditampilkan, begitu ya. Jadi kalau misalnya kita menganggap bahwa pertemuan hangat, terus kemudian saling senyum, memang ini adalah sesuatu yang normatif gitu. Tapi apakah senyum ini adalah senyum yang genuine ketika mikro gesturnya ini juga menunjukkan bahwa yang satu merasa masih dalam kendali, yang kedua juga sudah ya sudah gitu. Segera saja disudahilah pertunjukan negara ini gitu ya, seperti itu. Oke, jadi kita nantikan aja ya, apakah ada pertemuan-pertemuan selanjutnya begitu ya? Jadi menurut Mbak Monica, kedua tokoh ini lagi main drama juga? Dua-duanya masih dengan ininya masing-masing ya, apalagi dari PDIP nih. Alasannya yang 24 sampai 26 Rakernas tidak diundang adalah karena presiden sibuk. Ini kan sangat persepsional juga gitu ya. Ketika mengatakan ini acara internal, ya udah harusnya just internal begitu, tanpa ada bumbu-bumbu presiden sibuk, ya jelas lah. Oke, itu nanti kita bahas di dialog lainnya ya. Saya ingin simpulkan diskusi ini dengan sebuah pantun, boleh? Boleh. Gitu cakepnya. Ayo, boleh. Ke Jawa Tengah membeli jamu. Cakep. Jamunya diminum pakai es batu. Cakep. Wajah boleh sumringah abis ketemu. Cakep. Tapi melupakan mantan memang tidak semudah Wah. itu. Aduh, dalam. Terima kasih Mbak Monica. Banyak Mbak Monica, Mas Hensat. Ya, Selalu assalamualaikum. Kita jeda dulu ya, kita akan kembali dengan tema lainnya. Tetap di sini, apa kabar Indonesia Pagi?